Hasbunallah ni'mal maula, hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah ni'mal maula, hasbunallah. Lalu bagaimana caranya memilih guru yang benar? Karena ngaji penting, tetapi memilih guru yang benar lebih penting. Gini apa nggih? Lah gimana caranya memilih guru yang benar? Lihatlah dia berguru kepada siapa, berguru kepada siapa, berguru kepada siapa, sambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih, nggih, nggak boleh sembarangan. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Kau sholatlah seperti kau melihat saya sholat. Sampai pernah melihat sholatnya Nabi? Pernah? Melihat sholatnya Nabi pernah enggak? Tapi ada yang pernah melihat sholatnya Nabi. Ada yang pernah makmum di belakang Nabi. Siapa? Para sahabat. Para sahabat melihat sholatnya Nabi, diajarkan kepada generasi di bawahnya, diajarkan kepada generasi di bawahnya, terus sampai kepada kiai-kiai kita, kepada para habaib kita. Alhamdulillah. Oh, dia dari gurunya sampai yang pernah ikut melihat sholatnya Nabi. Di dalam bagian yang lain Nabi bersabda, "Unduru anni manasikakum." Kau mau mengerjakan manasik haji, nanti kau haji dan umrah, kau lihat aku, kata Nabi. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Lah sampean pernah ikut manasiknya Rasulullah? Pernah berhaji berumrah bersama Kanjeng Nabi? Enggak pernah, tapi ada yang pernah. Kemudian turun sampai kepada para guru-guru kita. Alhamdulillah. Maka sampai lihat sholat yang di kalangan kita ini sama semuanya. Gini, nggak ada sholat begini, nggak ada. Sudah begini kakinya melengkang, ngombok. Lah kalau ada tawon naik gimana coba? Lah gak sido sembahyang ini. Gini bang? Ojo modelmu. Insya Allah sampai ikuti para kiai-kiai kita, para ulama kita, para habaib kita. Nah seperti Habib Mikdad, dia belajar dari Syed Muhammad Al-Maliki di Mekah. Syed Muhammad Al-Maliki punya guru-guru sambung sampai kepada Nabi. Pegang yang kenceng. Kiai-kiaimu, oh dia belajar dari mana? Dari Buntet, dari mana lagi? Itu naik sambung guru-gurunya sampai ke Mekah, sampai ke Rasul Sallallahu Alaihi. Selamat, amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Ya Habibi ya Muhammad ya arus fi qaini ya mu'ayyad ya imam al-qiblataini Allah ya salam ya Habib salam. Nah kalau kecekel ada guru-guru yang demikian, pegang jangan sampai dilepas. Amin Allahumma, amin Allahumma. Karena ilmumu terus bersambung sampai kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi, keberkahannya juga akan bersambung. Amin Allahumma. Semua kita di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah, insya Allah keilmuannya kayak begini. Yang ilmu hadis sambung sampai kepada Nabi, yang ilmu Al-Quran sambung sampai kepada Nabi, yang ilmu tariqah,
Ilmu apa? Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Khalidiyah, yang Syatariyah, yang Syadaliyah, yang Alawiyah, semua bersambung sampai kepada hadirat Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Maka insya Allah yang berpegang di jalan ini akan ikut mendapatkan kemuliaan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Termasuk para masyayikh yang hari ini kita ikut menghauli, ikut memperingati hari wafatnya, itu kita mengirim doa kepada mereka sebagai tanda terima kasih kita. Warasatul pewaris para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, anbiya, semua nabi. Lah orang yang menjadi waris ini ya yang nasabnya genah, nasabnya betul. Oh ini anaknya fulan, anaknya fulan, anaknya fulan, berarti ahli waris. Lah kalau yang nasabnya nggak betul mau jadi ahli waris. Masa bapaknya sini meninggal, punya anak sini, tetangganya mengaku ahli apa? Ya nggak pas. Orang yang ahli waris ini yang nasabnya genah, nasabnya bener. Alhamdulillah. Maka ulama yang dikatakan warasatul anbiya ya yang punya sambungan yang benar sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Nah kalian belajarlah dari mereka. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalian belajarlah dari mereka. Seandainya ilmumu sudah ada, kau sudah punya ilmu, belajar kepada mereka untuk mengambil Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salli wa sallim iman ala hamada salli wal ali wal biman wal ali wal. Kira-kira kalau sama-sama sampean ini ibaratnya lampu yang 5 watt. Lampu yang apa? Lalu diuntirkan, dimasukkan ke dalam untiran yang punya sambungan ke pusatnya setrum. 5 watt dimasukkan ke untiran yang punya sambungan ke setrum. Hidup enggak? Bisa menerangi enggak? Bisa. Walaupun ilmumu sedikit, tetapi kau punya sambungan sampai kepada Rasul, kau akan bisa menerangi sekitarmu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Walaupun lampunya 1000 watt, kalau dihidupkan akan terang lingkungannya, tapi dia bersambung ke sambungan yang nggak ada hubungannya dengan setrum, bisa hidup nggak? Kalau orang Jawa bilang, ambok sampai dobol ya ora bakal urip. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Nah, maka ayo walaupun sedikit yang penting punya sambungan. Insya Allah bisa manfaati. Amin Allahumma. Lampu 5 watt ada sambungannya hidup. Nggih. Wah cuman 5 watt, 5 watt pun juga bermanfaat. Setidaknya untuk menerangi kamar mandi bisa. Nggih. Nggih. Daripada 1000 watt tapi yang enggak ada apa? Sambungannya enggak bisa hidup. Naudzubillahi. Di kalian alhamdulillah sekarang ini masih banyak kiai-kiai kita, habaib-habaib kita yang ilmunya bersambung terus sampai kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sambungkanlah kabel-kabelmu ke sana. Amin Allahumma. Kalau kau 1000 watt kau akan hidup memanfaati, menerangi sekitarmu. Kalau kau 500 watt kau akan menerangi sekitarmu. Bahkan 5 watt tetap akan menerangi sekitar dan bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Orang yang mengikuti jalan kemuliaan akan mendapatkan bagian yang mengikuti jalan terpuji akan dijadikan oleh Allah akhlaknya terpuji. Alhamdulillah. Dalam ilmu para ulama. Nggih. Nggih. Dalam yang lain saya kasih contoh. Nabi mengajarkan bahwa ada orang laki-laki senang kepada orang perempuan. Pantas enggak? Pantas nggak? Pantas. Malah yang nggak pantas itu kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama apa? Ora pantas. Nggih. Nggih. Tetapi Nabi mengajarkan, kau boleh laki-laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki, tapi ada batasnya.
Ibarat orang puasa, kalau belum adzan maghrib jangan berbuka. Nggih. Nggih. Kalau sudah ada adzan maghrib, silakan. Ini es yang di depanmu itu mau kau apakan, silakan. Mau disendoki satu-satu boleh, mau pakai sedotan boleh, mau langsung digaglak begini ya nggak apa-apa. Tapi sudah adzan apa? Sudah adzan apa? Nah, kau laki-laki seneng sama perempuan silakan. Tapi sebelum pernikahan jangan ada hal yang nggak boleh kau lakukan. Gini mungkin. Gini mungkin. Kalau jalan kemuliaan ini kau ikuti, jalan kemuliaan ini kau taati, kau ikut mulia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Orang yang setelah senang kemudian melalui proses-proses akhirnya menikah. Setelah menikah 5 bulan, 6 bulan kemudian hamil. Hamilnya dia senang, orang mendengar senang apa orang mendengar marah? Senang. Mertua senang, ibu senang, iper senang, tetangga senang, sahabat senang, karena dia mengikuti jalan apa? Kemuliaan. Sekarang si fulan hamil, alhamdulillah, WA-nya tang ding tung ding tang ding tung ding tang ding tung. Semua mengucapkan selamat, betul. Betul. Karena dia orang mendengar senang, dia senang, mulia dia. Kenapa? Mengikuti jalannya Nabi setelah pernikahan baru hamil. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Yang mengikuti jalan sebaliknya, ini jalan kemuliaan, dia mengambil jalan sendiri. Belum nikah sudah hamil. Ada enggak? Ada enggak? Datang orangnya. Teko. Sing di. Nah, orang yang tidak mengikuti jalan kemuliaan, akhirnya dia hamil sebelum nikah. Kira-kira kehamilannya itu dia dimuliakan orang atau dia dihinakan orang? Karena tidak mengikuti jalan kemuliaan. Sallu ala Nabi. Orang yang mendengar jengkel, kurang ajar, nggak punya akhlak begini, ibunya malu, calon mertuanya malu, tetangganya juga malu. Gini mengge? Dia dari malunya sampai hamil itu berbeda dengan orang yang nikah. Orang yang nikah ini malam muntah-muntah, dikeraskan. Pagi-pagi tetangganya bilang, tadi malam kok saya mendengar orang muntah-muntah. Iya saya. Lah kenapa? Hamil. Teriak sekampung. Nggak malu, justru bangga. Lah yang ini muntah aja direm-rem. Takut kalau orang tahu, betul. Hina apa mulia? Hina apa mulia? Karena dia tidak mengikuti jalan jalannya Rasul sallallahu alaihi. Nah, ayo para hadirin sekalian, khususnya teman-teman yang muda-muda, ikuti jalan kemuliaan, ikuti tuntunan Nabi. Kau akan ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mbak-mbak, ibu-ibu itu wong wadon-wadon niku wong wadon-wadon. Kau mengikuti jalannya Nabi, kau diajarkan harus menutup aurat. Dan auratnya adalah seluruh tubuh. Kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Kau pakai pakaian seperti itu, kau mengikuti jalan kemuliaan, kau akan dimuliakan oleh orang lain. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Apalagi kau mengikuti tuntunan Nabi yang lain, pakai pakaian yang terhormat, menutup aurat. Jangan apa yang dikatakan Nabi, jangan sampai nanti kita datang satu zaman kita masuk di dalamnya. Kasiatin ariyatin, kelihatannya pakai pakaian tapi telanjang, telanjang tapi berpakaian, berpakaian tapi telanjang tapi berpakaian, berpakaian tapi telanjang tapi berpakaian tapi telanjang tapi berpakaian tapi. Nah kok berpakaian telanjang tapi berpakaian itu apa ada? Ada, ini yang berkata Rasul. Kalau yang berkata WA bisa hoak, bisa hoek. Gitu bang? Tapi kalau yang berkata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Tidak ada hoak, tidak ada apa? Lah yang dikatakan berpakaian tapi telanjang, telanjang tapi berpakaian yang bagaimana? Paling tidak ada 2 model. Yang pertama, dia pakai pakaian yang menutup aurat, tetapi bahannya tipis-tipis sampai dalamnya kelihatan. Ada enggak?
Ada nggak? Teko. Kon ngadeg. Gawe contoh. Nggih. Nggih. Nah, model yang kedua, pakaiannya tebel-tebel, kaosnya kandel, celanane tapi ngapret. Ngerti ngapret? Napa kiye? Mentet-mentet. Apa? Ketat. Kaosnya kandel, celanane tapi ketat. Loh, lah kan tadi yang nggak boleh yang tipis, Beb. Sekarang sudah pakai yang tebel juga masih nggak boleh. Iya, bukan yang tebelnya yang nggak boleh, ketatnya itu tadi. Sebab wong wadon kok nganggo pakaian ketat-ketat itu tikungan-tikungan katon kabeh. Gitu Bang nggih? Dan itu mengganggu jalannya revolusi. Gitu Bang nggih? Nah, maka sampean yang punya adik perempuan, sampean yang punya istri, sampean yang punya anak perempuan, ingatkan anakmu supaya berpakaian dengan pakaian jalan ke mall, karena dia akan dimuliakan oleh orang. Kalau kau pakai pakaian yang demikian tertutup auratmu, Masya Allah, orang nggak akan berani ganggu, tidak akan berani melecehkan. Betul? Betul? Tapi coba bayangkan, kau pakai pakaian yang tidak mengikuti tuntunan jalan kemuliaan. Celonone kandel, kaose ketat, pendek sisan, jengking titik ngeten SMS. Jengking sidik apa? Ngerti SMS? Ngerti? Apa SMS? Apa? Apa? SMS niku silite metu sidik. Kaose kandel, celanane cekak, nek jengking sidik apa? Loh, maaf, ini sekedar guyon apa kenyataan? Ana napa mboten? Nah, kau memakai pakaian yang kayak begitu, ini bukan tuntunan jalan kemuliaan. Kau akan dihinakan oleh orang. Naudzubillahi. Pada melaku orang yang memakai pakaian terhormat, mau auratnya tertutup, bahannya genah tidak tipis, pakaiannya ya ora kandel, genah menutup aurat, kau akan dimuliakan orang. Di terminal wong takon, Mbak, Ibu mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Oh, bisnya sebelah sana, arahnya sebelah sana. Dihormati, orang megang aja nggak berani. Gini bang, gini bang. Tapi kalau kau pakai pakaian bukan jalan kehormatan, bukan jalan kemuliaan, bukan jalannya Nabi, pakaian sakarepmu dhewe model kandel-kandel, ngapret ketat, SMS mau, oh kau dihinakan oleh orang. Mbak, arep nong ndi? Arep nong Jakarta. Jakarta bisa sebelah kanan, cepot. Nggih. Nggih. Bokong kok dienggo mek-mekan wong sak terminal. Gilani. Gini bang, hina apa mulia? Hina apa mulia? Karena tidak mengikuti jalan ke mall. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Malik, kita ikuti jalan kemuliaan. Ya berpakaian, ya kita bersikap, hidup bernegara, bermasyarakat, berkeluarga. Gini bang, gini bang. Insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan dan terpuji kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Marra'a wajhaka ya Sa'ad ya Karim. Lah intinya jalan kemuliaan, jalannya Kanjeng Nabi niku upama digampangkan kesimpulannya gambarannya kayak apa? Gambarannya mung kalih.